semua sudah hadir di wihara pada utara tempatnya Tumbagari, dan kita melaksanakan perbuatan-perbuatan baik tentu akan menjadi jasa kebajikan. Siapapun yang melakukannya memiliki jasa kebajikan dan juga memiliki topangan untuk kehidupan yang sekarang, kehidupan yang akan datang. Itulah kebajikan. Tema hari ini apa yang saya akan bawakan? Bagaimana mengatasi kesulitan hidup? Iya, bagaimana mengatasi kesulitan hidup. Sebelum saya masuk ke tema, saya akan memberikan masukan dulu. Banyak orang yang mengatakan yang disebut agama Buddha itu adalah agama atau umatnya yang suka bersembahyang. Maka umat yang suka bersembahyang itu disebut dia itu memeluk agama Buddha, atau dikatakan dia adalah umat Buddha. Sebenarnya yang disebut umat Buddha itu tidak demikian. Yang dikatakan sebagai umat Buddha bukan umat sembahyang. Yang dimaksud dengan umat sembahyang itu hanya datang ke wihara, rajin baca parita, mungkin tidak bisa menghafal satu buku yang tebal-tebal gitu ya, pembacaan bahasa Palinya dia menghafal. Juga mungkin dia rajin membaca memasang dupa, lilin dan lain sebagainya di altar. Juga menghafal nama-nama Bante atau para anggota sangga. Maka baru disebut agama Buddha, umat Buddha. Sebenarnya bukan itu. Kalau ditambah lagi yang benar-benar baik seperti begini, itu kan udah baik. Datang ke wihara, bisa menghafal baca parita, rajin tidak maju ke depan untuk memasang dupa, lilin sebagai pemimpin puja bakti dan lain sebagainya untuk kegiatan-kegiatan keagamaan lainnya. Tapi kalau yang sebenarnya dia benar-benar Buddha adalah pada saat mendengarkan dhamma, lalu dia mengerti dan mempraktekkannya, itu yang benar-benar dikatakan dia memang umat Buddha. Di zaman kehidupan Sang Buddha itu seperti itu. Jadi Sang Buddha membabarkan dhamma pada semua anggota sangga, juga pada umat Buddha yang pada waktu itu bergantian. Nah, mereka ini mempraktikkan dhamma umat Buddha itu setelah mendengarkan dhamma dari Sang Buddha, maka dikatakan dia adalah umat Buddha. Ya, jadi kita semua yang hari ini bisa mendengarkan dhamma, jangan hanya di wihara saja. Oh iya, seperti ini saya akan lakukan, tapi setelah di luar tidak melakukan itu jangan dilakukan seperti itu, tapi dipraktekkan benar-benar yang kita hadap sekarang ini kita dengarkan ya. Tema yang saya bawakan tadi itu adalah yang akan saya bawakan bagaimana mengatasi kesulitan hidup. Bapak Ibu, tentu di dalam kehidupan ini kita nggak selalu mengalami kebahagiaan. Tentu kita tidak mengalami selalu kecukupan. Dikatakan roda itu selalu berputar, kadang di atas, kadang di bawah. Kadang kita ini bahagia, kadang kita menderita. Lalu kalau kita mengalami kesulitan ini yang dikatakan, saya ini sekarang mengalami kemiskinan, saya mengalami ratap tangis, saya mengalami kepedihan, saya mengalami penderitaan. Apakah kita ini bisa keluar dari kesulitan ini? Sebagai umat Buddha tentunya banyak kita memiliki pengetahuan untuk mencari jalan keluarnya. Apakah kita ini memiliki mental yang kuat? Apakah kita ini memiliki mental yang lemah? Disinilah kita bisa melihat batin kita ini isinya apa nih? Apakah kita memiliki prinsip-prinsip hidup yang akhirnya kita mengambil jalan pintas? Saya ingin keluar dari kesulitan ini. Saya tidak mau mengalami ini, tapi selalu tidak masuk ke dalam batinnya. Kenapa terjadi pada saya seperti ini? Tidak menyalahkan orang lain atau mencari keluar. Apa yang bisa membuat saya ini bahagia? Tetapi harusnya masuk dulu ke dalam batinnya. Kenapa terjadi kesulitan terhadap saya? Perlu bagaimana caranya saya keluar? Sebagai umat Buddha, hendaknya kita mari sama-sama mengetahui segala yang sesuatu terjadi pada diri kita
pada diri kita semua masing-masing ini bukan dari orang lain, bukan dari keluarga kita, bukan dari saudara, bukan dari suami, bukan dari anak, bukan dari siapapun. Tetapi terjadi pada diri kita mengalami kemiskinan, rata tangis, kesedihan dan penderitaan ini dari mana datangnya? Dari diri sendiri, yaitu melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Kalau kita menanam benih-benih yang baik, tentu kemudahan-kemudahan akan kita dapatkan. Tapi kalau kita menanam benih-benih yang tidak baik atau benih-benih kekikiran, pelit, tidak suka pernah berdana, maka kesulitan-kesulitanlah yang akan kita alami. Kita harus berpikir kenapa seperti ini. Bagaimana kita keluar dari kesulitan ini? Kita harus memiliki pengetahuan damai yang benar-benar kita ingat pesan Sang Buddha. Lakukanlah perbuatan yang baik, tinggalkanlah perbuatan yang tidak baik. Salah satunya apa perbuatan baik itu? Yaitu dengan melakukan perbuatan baik berdana. Setelah kita melakukan berdana, lalu kita lakukan megah, hidup kita ini harus sesuai dengan dhamma. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, banyak sekali orang yang melakukan perbuatan baik. Perbuatan baik itu dilakukan dengan tujuan saya ingin keluar dari samsara. Apa itu samsara? Yaitu penderitaan, lahir mati, lahir mati lagi. Entah kita udah berapa kali mengalami dunia samsara ini, dan entah berapa lama kita kelahiran lagi sebagai manusia seperti ini. Jadi ada orang yang bertujuan untuk keluar dari kesulitan yang melakukan perbuatan yang baik, salah satunya berdana. Saya berdana dengan tujuan untuk mengikis ego, melepas kemelekatan, dan saya ingin melakukan untuk bisa keluar dari samsara. Tetapi ada juga yang melihat orang-orang yang melakukan kebajikan ini, dia tidak mengalami kemiskinan, tidak mengalami retak tangis, kepedihan dan penderitaan, tapi kekayaan dan kesejahteraan yang melimpah ruah. Saya rasa saya buka masker yang lebih enak ngomongnya ya. Jadi mereka juga mengikuti melakukan perbuatan baik dengan berdana, tetapi tujuannya ingin menjadi kaya, ingin mempunyai uang yang banyak. Tujuannya itu. Apakah tujuan itu boleh dilakukan? Boleh, nggak apa-apa, tujuan itu lakukan saja. Tetapi keserakahan mengikutinya. Berbeda dengan orang yang tadi melakukan kebajikan dengan tujuan ingin keluar dari samsara, ingin melepas ego, ingin melepas kemelekatan, ingin melepas keakuan. Padahal orang ini juga tahu kalau dia berdana itu akan mendapatkan kekayaan dan kesejahteraan. Tetapi dia tidak fokuskan itu. Dan sebenarnya orang yang melakukan perbuatan berdana tadi dengan tujuan ingin kaya raya, sebenarnya enggak ditujukan untuk kaya raya, juga udah pasti kaya raya orang yang disebut berdana itu, ya, baik berdana materi ataupun bukan materi. Itu udah pasti kekayaan, kesejahteraan itu akan melimpah, dia akan dapat. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian, kenapa kita mengalami kesulitan? Karena kita menanam benih-benih yang tidak baik, benih-benih kekikiran pada semasa kita masih hidup atau kita masih dalam keadaan yang memang
kehidupan yang lampau atau kehidupan yang sekarang ini kita ini pelit banget nih, maaf. Contohnya begini, setiap wihara diadakan diadakan dana. Siapa yang mau berdana nih diadakan dengan menyanyikan marilah kita berdana, kan suka begitu ya. Kita ngerti maksudnya seperti itu. Tetapi masih ada yang mentalnya lemah untuk kebajikan. Prinsipnya beda. Dia mengatakan di dalam batinnya, ya kalau saya danani uang saya kurang dari 100.000. Sayang benar ya kalau itu mas saya nggak bisa beli apa-apa. Udah didanain tapi bilang dia menyesal gitu kan. Sekarang uang saya nggak jadi 100.000, ada 90. Nah ini juga nanti akan saya jelaskan. Dengan berdana tapi menyesal. Nah di sini Bapak Ibu sekalian, seseorang yang melakukan perbuatan baik dengan berdana ini, tentunya dia mengetahui bahwa perbuatan baik yang dia tanam ini akan menjadi jasa kebajikan. Dan jasa kebajikan ini akan menjadi topangan untuk kehidupan yang sekarang maupun kehidupan yang akan datang. Dia sudah membuat topangan-topangan yang baru. Sehingga dia memiliki mental yang baik sekali. Karena banyak sekali di dalam batin seseorang ini berbeda. Ada yang punya mental yang baik, mental yang tidak baik, karakternya juga berbeda. Ada juga yang biasa-biasa saja, yang dikatakan netral. Tapi ada juga yang memiliki prinsip hidup. Contohnya begini, kalau saya bisa meminta, kenapa saya harus memberi? Ini yang pertama. Lalu ada juga yang bilang begini, kalau saya bisa memberi, kenapa saya harus meminta? Lalu ada lagi yang bilang, kalau bisa membayar, kenapa harus mengambil yang gratis? Ada lagi yang bilang, kalau bisa gratis, kenapa harus bayar? Sebenarnya kalau kita mengerti, di dunia ini gak ada yang gratis Bapak Ibu sekalian. Memang sekilas kita lihat gratis itu indah, gratis itu enak, gak keluar uang, kan begitu. Tetapi di dalam hukum alam ini yang dikatakan sebab dan akibat, itu di dunia ini tidak ada yang gratis. Satu saat yang kita punya pun uang itu pasti akan keluar dengan caranya sendiri. Jadi jangan kita katakan, wow saya mendapatkan yang enak, uang gratis, tidak keluar uang. Satu saat pasti uang akan keluar juga, malah akan habis. Nah di sini Bapak Ibu sekalian, maka yang dikatakan kalau kita menanam kekikiran, menanam benih-benih kekikiran, maka kesulitan-kesulitan akan kita dapati. Jadi ada lagi yang berprinsip begini, biaya hidup kalau bisa dibayar oleh orang lain, kenapa harus bayar sendiri? Ada lagi yang berprinsip, kalau memang saya bisa bayar sendiri untuk biaya hidup saya, kenapa harus minta bantuan dari orang lain? Nah ini. Jadi mental atau sikap prinsip-prinsip hidup mereka ini semua berbeda. Maka saya katakan di sini, kalau ada yang coba kita cek mental kita sendiri, kalau kita berpikir begini, lebih enak ngambil yang gratis daripada harus bayar sendiri. Lebih enak meminta daripada memberi. Lebih enak dibayarin biaya hidup oleh orang lain daripada biaya hidup sendiri kita bayar. Kalau kita memiliki mental seperti ini atau pribadi kita atau prinsip hidup kita ini seperti ini, maka kita ini dikatakan orang yang tidak beruntung. Satu saat kita akan mengalami kesulitan-kesulitan dan kita tidak bisa mengatasi kesulitan ini, yang akhirnya akan menimbulkan kemiskinan, ratap tangis, kepedihan, dan penderitaan. Memang sekilas kita lihat itu indah, itu enak, punya uang gak keluar dari orang lain.
pengetahuan, pengertian yang benar. Dia ingin mendapatkan kebahagiaan. Dia ingin melepas kemelekatan dengan apa yang dia punya sekarang ini. Karena kalau kita mengetahui apa yang kita miliki sekarang ini, apapun yang kita miliki itu adalah bukan milik kita yang sebenarnya. Baik itu kekayaan, kesejahteraan. Memang kekayaan dan kesejahteraan itu berbeda. Yang sebut kekayaan itu memiliki harta yang banyak. Kesejahteraan itu bisa menikmati harta itu sendiri. Apapun yang kita inginkan kita bisa menikmati. Nah di sini apapun yang kita sayangi pun suatu saat akan kita tinggalkan. Apalagi harta kita juga akan kita tinggalkan. Tetapi apa yang sudah kita tanam, yang sudah kita berikan, yang sudah kita danakan dan kita bantu kepada orang yang memang membutuhkan, itulah harta kita yang sebenarnya, yang tidak bisa dicuri oleh siapapun, tapi dia akan menjadi jasa kebajikan dan menjadi penopang untuk kehidupan kita sekarang ini dan juga kehidupan kita nanti. Maka orang yang ini bisa mengatasi atau bisa keluar dari kesulitan-kesulitan yang bakal dialami itu tidak akan lagi terjadi pada diri. Jadi mengatasi bagaimana caranya untuk bisa keluar dari kesulitan-kesulitan itu kita banyak melakukan kebajikan. Karena perbuatan baik itulah yang akan menjadi pelindung bagi diri kita. Di sini saya katakan kekayaan dan kesejahteraan itu enggak sama. Ada yang bisa menikmatinya dan ada yang tidak bisa menikmatinya. Yang tadi saya katakan, salah satunya yang tidak bisa menikmati kekayaan, kesejahteraan yang sudah dimilikinya akibat dari dana yang dia berikan tetapi akhirnya ada penyesalan. Begini Bapak Ibu sekalian, seseorang ketika melakukan perbuatan yang baik, tentu dia mengetahui ini adalah benar. Saya melakukan ini adalah benar. Dengan dia melakukan ini benar, dia memiliki keyakinan bahwa dengan menanam kebajikan, maka tentunya saya bisa keluar dari samsara. Saya bisa keluar dari sifat egois. Saya bisa melenyapkan keakuan. Disinilah dikatakan di dalam sutta Bapak Ibu dan saudara sekalian, berbuat baik dengan berdana ada dengan 5 cara. Satu yang dilakukan adalah dengan keyakinan. Kedua dilakukan dengan rasa hormat. Ketiga dilakukan dengan tepat waktu. Keempat dilakukan dengan ikhlas, dengan rela, dengan tulus tanpa ikatan. Yang kelima dia melakukannya dengan tidak menyakiti dirinya sendiri maupun orang lain. Nah, kita bahas di sini. Bagaimana seseorang melakukan perbuatan baik dengan penuh keyakinan? Dia sering belajar, dia sering mendengarkan dhamma, lalu dia mempraktikkan bahwa perbuatan baik itu kalau dilakukan akan membuahkan kebahagiaan untuk dirinya dan juga untuk orang yang diberikan dana. Lalu dia lakukan dengan tulus, dengan senang, sehingga kebajikan-kebajikan yang datang, benih-benih kemudahan yang akan dia dapatkan, maka orang ini menghasilkan buah yang dia tidak harapkan, tapi memang akan berbuah, tetap akan ada hasilnya walaupun dia tidak berharap. Kekayaan dan juga kesejahteraan itu melimpah ruah. Itu buah dari memiliki keyakinan di saat dia melakukan perbuatan yang baik. Lalu yang kedua, dia melakukan dengan penuh hormat. Bapak Ibu dan saudara sekalian, seseorang yang menolong seseorang dengan penuh hormat, tentunya kepada orang yang memang membutuhkan pertolongan. Ketika dia menolong orang yang membutuhkan, bukan hanya dia menolong kepada orang tuanya saja, bukan hanya kepada para anggota sangga, tetapi kepada siapapun dia membantu dan menolong yang memang dibutuhkan. Jadi pada saat dia menolong ini, mentalnya memang hormat. Orang ini memang baik, memiliki
dan berdana pun dia kepada orang yang membutuhkan itu dengan hormat. Sehingga orang yang menerima itu merasa punya harga diri. Ya, punya harga diri. Itulah orang yang memberikan bantuan kepada orang yang memang membutuhkan. Beda dengan orang yang memberi dengan tidak hormat. Seperti misalnya ada kata-kata yang atau bahasa-bahasa yang merendahkan lah begitu. Sehingga yang menerima pun terpaksa menerimanya. Karena apa? Karena saking susahnya, saking butuhnya, dia tetap harus menerima itu. Nah ini perbedaannya. Jadi hendaknya kita memberi dengan hormat kepada orang yang kita berikan ini, sehingga dia mempunyai harga diri, merasa dihormati. Lalu yang ketiga, melakukannya tepat waktu. Jadi begini, kalau seseorang itu butuh makanan, kita berikan makanan, tepat ya kira-kira? Pada saat dia kelaparan, kita berikan makanan, kita tolong dia, tepat kan? Dia kehausan, kita berikan air, ya itu pas waktunya. Atau pada saat-saat tertentu, misalnya pada saat katina, itu tepat sekali kita berdana. Tapi bukan hanya pada saat hari katina saja, siapapun yang membutuhkan kita tepat memberikannya. Dia perlu ini, kita berikan ini. Dia perlu ini, kita berikan ini. Ya, itu bukan berarti hanya untuk materi saja. Tenaga juga bisa kita lakukan. Dia perlu pertolongan. Kita nggak punya materi, tapi kita punya tenaga untuk menolongnya. Itu boleh. Kita punya pikiran, punya kata-kata yang baik juga bisa menolongnya. Dan seseorang yang melakukan ini seperti tadi yang penuh hormat, itu buahnya sama. Kekayaan akan dia dapati. Kekayaan dan kesejahteraan itu melimpah ruah untuk yang melakukan itu. Jadi dengan dikatakan berbuat baik dengan tepat waktu itu, contohnya begini. Ada seseorang yang ingin melakukan perbuatan baik, tetapi dia lupa. Hari itu dia pengen ke wihara, melakukan perbuatan baik. Baru saja dia mau buka pintu wihara, pintu gerbangnya, dia ingat kuncinya tertinggal di rumahnya. Masih di pintu, rasanya saya nggak ada kunci, berarti kunci saya tertinggal, masih tercantel ya. Jadi dia pulang mau ambil, baru saja dia melangkah melewati pintu gerbang, itu pintu gerbangnya ada benturan keras. Rupanya ada motor kencang sekali lewat situ dan terguling. Coba kalau si ibu itu ada situ aja. Maka orang ini yang sering berdana tepat waktu. Pada saat karma buruknya berbuah, karma baiknya pun berbuah. Jadi dia terlindung oleh kebajikannya. Ini yang dikatakan berdana tepat waktu. Dia bisa menolong seseorang yang memang perlu pertolongan, dia tolong. Malah kadang-kadang mencari siapa lagi yang perlu saya tolong. Jadi ada sifat-sifat dermawan yang bermunculan. Ya, karena juga orang-orang seperti ini, atau kita hendaknya melatih sila, samadhi, dan panah. Kadang-kadang sila dikatakan tidak punya pengendalian, ada pengendalian di dalam sila. Tapi kalau dilakukan lagi dengan meditasi, semakin baik sehingga kebijaksanaan bermunculan. Sehingga orang-orang yang seperti ini pun buahnya akan melimpah, kekayaan, kesejahteraan itu sudah pasti dia dapati. Lalu yang keempat, berdana dengan ikhlas dan rela. Kalau orang yang berdana dengan tulus, dengan ikhlas, rela, melepas tanpa mengharapkan imbalan, buahnya kekayaan dan juga kesejahteraan akan didapati melimpah. Nah, kenapa saya katakan tadi bagaimana orang yang sudah berdana tetapi belakangannya timbul penyesalan. Begini Bapak Ibu sekalian, seseorang ini waktu itu pernah bilang seperti ini, waktu itu hidup saya susah,
Untuk beli makanan aja saya harus berpikir ulang. Jadi makanan seadanya yang kira-kira saya cukup uangnya. Mau beli ini, beli itu juga harus dipikirin. Tetapi karena orang ini rajin, mau berusaha kerja keras, akhirnya dia menjadi sukses. Kekayaan, kesejahteraan limpah akhirnya untuk dia. Tetapi kenapa dia akhirnya mendapatkan buah yang tidak baik? Jadi orang ini di dalam kehidupannya ini sebenarnya dia itu rajin berdana, suka berdana. Pada saat dia berdana dia senang. Tetapi akhirnya belakangannya setelah dia tahu apa yang sudah dia berikan kepada orang yang dia tolong itu, orang itu adalah orang yang tidak baik. Orang yang dikatakan gak bagus lah, gak perlu ditolong sebenarnya. Jadi timbullah penyesalan. Kalau seperti itu tahun tadinya saya gak bakal dibantu dia. Nah, di saat buah ini berbuah, karena dia memang dermawan menolong dan memberi. Tetapi setelah buahnya itu berbuah kekayaan dan kesejahteraan, buah dari penyesalan ini pun berbuah. Sehingga orang ini tidak bisa menikmati kekayaan dan kesejahteraannya, tidak bisa memakai kesejahteraan dan kekayaan. Kenapa? Karena makan juga harus ditakar, penyakit datang. Minum juga harus ditakar. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi hendaknya kita berpikir, kalau apa yang sudah kita lakukan berdana itu, jangan kita akhirnya menimbulkan satu penyesalan. Kenapa? Seperti tadi, timbulnya penyesalan saat kita berbuat baik, maka suatu saat kekayaan dan kesejahteraan yang kita dapati tidak bisa kita nikmati, tidak bisa kita pakai. Itu akibat dari kita menyesal dari perbuatan baik. Sang Buddha mengatakan, perbuatan baik yang sudah ditanam itu hendaknya dijaga, disirami, dirawat, bukan akhirnya harus dicabut lagi. Dan kita mengerti maksud dari ajaran Sang Buddha ini. Jadi apa yang sudah kita berikan kepada orang lain, apakah itu materi, berdana makanan dan lain sebagainya, setelah kita berikan ini, maaf tadi ibu yang memberikan saya air ya. Tadi di saat ibu pegang itu milik siapa? Yang tadi ibu memberikan air ini kepada saya, yang tadi ibu kan pegang. Sebelum diberikan ke saya milik siapa? Milik yang pegang ya, milik ibu ya. Setelah diberikan didanakan kepada saya, itu punya siapa? Punya saya, kan begitu. Jadi dana yang sudah kita berikan itu bukan milik kita lagi, tetapi perbuatan baik berdana yang kita lakukan itu milik kita. Jadi begini, dana yang sudah kita tanam itu jangan sampai kita cemarkan dengan penyesalan. Jadi kita punya prinsip, saya ikhlas memberi, saya danakan untuk saya bisa keluar dari kemelekatan, saya bisa keluar untuk bisa melepas, saya bisa keluar dari keakuan, keegoan dan kesombongan saya bisa keluar dari samsara, ingin melakukan yang baik. Masalah dana yang saya sudah berikan kepada orang lain untuk dia menggunakan yang tidak baik, itu urusan dia, bukan urusan saya lagi. Kan itu bukan milik kita kan? Itu urusan dia lagi, itu miliknya sendiri, dia pergunakan. Itu urusan dia. Tapi tanaman kebajikan yang kita tanam ini jangan akhirnya menjadi penyesalan. Maka kalau terjadi penyesalan yang tadi itu, perbuatan baik kita sudah berdana, melakukan
sepandai-pandai memiliki pengetahuan dhamma, ajaran kebenaran yang Sang Buddha ajarkan, bagaimana caranya kita bisa keluar dari kesulitan hidup ini, yaitu dengan melakukan perbuatan-perbuatan baik dengan tulus, dengan ikhlas, tanpa ikatan dan tanpa ada penyesalan. Maka kita ini akan bahagia. Kekayaan, kesejahteraan akan datang dengan sendirinya, melimpah ruah. Lalu yang kelima, berdana dengan tidak menyakiti diri dan hasil jeripaya kita sendiri. Ya, tidak boleh menyakiti dari orang lain, misalnya kita mencuri dan lain sebagainya, lalu kita melakukan kebajikan, bukan itu. Tetapi di sini adalah hasil dari jeripaya kita sendiri, kita lakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Contohnya aja ada yang seorang oma atau seorang opa memberikan uang kepada cucunya, tolong kamu bisa berdana, berikan ini kepada dia yang tidak mampu. Anak kecil itu memberikan, tapi diingatkan, satu saat nanti kalau kamu sudah besar, kamu tidak lagi boleh dari saya. Kamu harus bekerja dari uang kamu sendiri, kamu berikan kepada yang membutuhkan. Kenapa? Karena dana yang kita berikan dari hasil jeripaya kita sendiri itu kualitasnya lebih bagus, lebih baik. Ya, daripada begini. Kita mendapatkan dana, kita mendapatkan berkah dari orang lain, atau kita mendapatkan sesuatu dari orang lain, lalu sesuatu itu kita danakan lagi, itu kualitasnya berkurang. Ya, berbeda dengan hasil jeripaya kita sendiri. Kita bekerja, kita punya uang, lalu kita berdana untuk seseorang yang memang tidak mampu. Bukan begini, kita dapat dari orang, kita kasih lagi ke dia aja ya. Berdana tetapi kualitasnya berkurang. Jadi yang lebih baik dari hasil jeripaya kita sendiri. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, dari perbuatan baik untuk kita bisa keluar dari kesulitan hidup ini, dari keyakinan, dari rasa hormat, dari tepat waktu, dari rela, ikhlas, dan tidak menyakiti. Ini kelima ini kesamaannya sama, kekayaan, kesejahteraan, melimpah ruah yang dia akan dapati. Tapi ada perbedaannya Bapak Ibu sekalian di antara lima tadi ini. Kesamaannya mereka mendapatkan buah kebajikan dari perbuatan baiknya itu tadi, kekayaan dan kesejahteraan melimpah ruah. Perbedaannya ada. Orang yang suka berdana dengan penuh keyakinan, itu kalau dilihat oleh siapapun, orang itu terlihat anggun, terlihat tampan, terlihat baik, terlihat sehat. Dia punya fisiknya itu baik sekali, sehat ya, sehat, enak dilihat, gagah, anggun. Itulah orang yang memiliki perbuatan-perbuatan baik dengan berdana dengan penuh keyakinan. Nah, lalu seseorang yang suka melakukan perbuatan baik dengan berdana, dengan rasa hormat, dengan penuh hormat, memang mentalnya juga mental yang penuh hormat. Orang ini selalu didengarkan nasihat-nasihatnya oleh siapapun. Orang-orang senang mendengarkan apa yang dinasihatkan olehnya, apa yang diberikan kata-kata yang atau pesan-pesannya olehnya. Ini orang yang memiliki rasa hormat. Lalu bagaimana orang yang memiliki perbuatan baik berdana dengan tepat waktu? Orang ini selain mendapatkan buah kekayaan dan kesejahteraan yang melimpah ruah, dia ini selalu mendapatkan apa yang dia inginkan itu tepat pada waktunya. Misalnya begini, hari ini dia butuh makanan, makanan itu datang. Hari ini dia butuh minuman, minuman itu datang. Hari ini dia butuh apapun yang dia inginkan itu datang. Tepat waktunya, pas-pasan. Ini bukan pas-pasan
buahnya melimpah ruah kekayaannya dan sejahtera, tapi pas waktunya dia inginkan apa yang dia mau itu datang. Apakah itu pertolongan, bantuan, itu datang. Itu seseorang yang selalu melakukan perbuatan baik dengan tepat waktu. Lalu bagaimana perbedaannya dengan orang yang tadi tulus dan ikhlas memberikannya? Yang tadi saya katakan itu, yang dari awal. Ya, itu perbedaannya. Kalau dia ikhlas, tulus, kekayaannya melimpah. Tapi perbedaannya, kalau yang memberikan itu tidak ikhlas, ada penyesalan, buahnya melimpah ruah kekayaannya, sejahtera, tapi dia tidak bisa menikmatinya, dia tidak bisa memakainya. Lalu yang kelima, apa kalau dia berdana dengan tidak menyakiti dirinya sendiri maupun tidak menyakiti orang lain? Yaitu selain buah kekayaannya secara melimpah, perbedaannya adalah kalau dia punya harta yang banyak tadi melimpah, itu tidak akan bisa dicuri oleh siapapun. Tidak ada orang yang akan mencurinya. Dia punya rumah tidak akan hancur oleh api ataupun banjir. Jadi gak terkena, maksudnya begitu. Juga tidak terkena huru hara. Jadi dia terlindung semua. Nah, mengenai dana ini Bapak Ibu sekalian, ada yang bilang seperti ini. Kalau saya orangnya gak baik, berdana itu boleh saja. Apakah yang orang yang baik atau yang tidak baik, itu bisa dilakukan. Tapi ada yang bilang saya orangnya gak baik, tapi dia mau melakukan perbuatan baik, berdana, itu dia sudah dituntun untuk kebajikan. Jadi kita ini perlu tuntunan untuk keluar dari permasalahan hidup ini. Selama ini misalnya dia menanam benih-benih kepikiran, tentu kesulitan akan didapati. Yang saya katakan tadi, mendapatkan kemiskinan, ratap tangis, kepedihan dan penderitaan. Tetapi dia masuknya ke tempat yang terang, bukan ke tempat yang gelap. Kalau tempat yang gelap dia mengambil, seperti misalnya putus asa, bunuh diri, atau melakukan pelanggaran sila. Tetapi dia ingin masuk ke tempat yang terang. Dia ingin melakukan kebajikan. Dia ingin keluar dari masalah mengatasi kesulitan ini. Bagaimana caranya? Dia ingin berdana. Apakah boleh? Boleh. Walaupun dia merasa saya ini nggak baik, justru karena dia nggak baik, dia mau melakukan perbuatan baik, maka yang terbaik itu menuntun. Kita ini perlu tuntunan ke arah yang baik. Tapi tidak langsung sekaligus dia menjadi baik, ya. Tetapi dia harus terus melakukan itu dengan tuntunan ini. Ya, seperti begini. Kalau masih muda, masih berpacaran, itu jalannya apa disebutnya? Takut jatuh kan dipegang ya, kalau anak-anak muda nih masih pacaran. Sebutnya apa? Bergandengan kan begitu ya. Tapi kalau udah opa-opa, jalannya tentu, sebutnya bergandengan enggak? Enggak ya, sebutnya apa? Tuntun-tuntunan, kan gitu ya. Betul enggak? Kalau tak dulu gandengan loh, tapi kalau sudah tua tuntun-tuntunan, saling menuntun. Nah itu sama seperti tadi. Saya mau orangnya gak baik, boleh gak saya berdana? Ya boleh. Itu kan baru dituntun untuk baik, kan dituntun supaya tidak jatuh ke tempat sulit. Lakukan yang baik. Tapi emang tidak serta-merta langsung menjadi orang baik. Dia perlu tuntunan yang terus-menerus. Lakukanlah kebajikan. Nah Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, makanya kita ini sebagai manusia memiliki hidup ini, pilihan hidup ini, mana yang harus dilakukan. Kalau kita menanam benih-benih yang baik, maka kemudahan-kemudahan akan kita dapati. Tapi kalau kita menanam benih-benih yang tidak baik, kekikiran, contohnya, maka kesulitan-kesulitan akan kita dapati. Ini ada kisah nyata Bapak Ibu sekalian. Coba ditebak apa yang akan saya ceritakan ini dijawab. Ada seorang ibu
Dia ini kalau dikatakan kikir ya enggak, pelit juga enggak, tapi dikatakan suka berbagi, suka berdana, dan mau membantu siapapun yang kesulitan. Tapi kenapa dia mengatakan seperti ini? Kenapa ya? Kalau saya ini berdagang, itu untuk mendapatkan uang itu susah sekali, lama lakunya jualan saya. Tapi kalau saya ada teman-teman saya yang sama-sama dagang seperti saya, itu mendapatkan uang cepat benar, laku jualannya cepat benar. Kenapa saya kok lama ya? Nah, ada yang tahu kenapa? Begini Bapak Ibu sekalian, tadi saya bilang, kalau kita menanam benih-benih kekikiran, maka kesulitan akan datang. Tapi orang ini kan nggak pikir, kenapa kok dia sulit mendapatkan uang dari jualannya? Kalau kita perhatikan atau saya perhatikan, si ibu ini kalau menawar barang, tahu ya, menawar barang itu sampai apa tuh? Sampai apa? Sampai medit ya. Sampai kalau bisa yang jualan nggak untung, ya kan begitu. Misalnya harganya 100.000 ditawarkan, harganya ini berapa bajunya Pak? 100.000, 10.000 aja Pak. Untungnya kalau ada 10.000 naik lagi 20, lama-lama seperti itu, udah mantap sampai sekian misalnya. Jadi dia dalam menawar barang itu sampai yang benar-benar kalau bisa tidak untung yang jualan. Makanya kesulitan-kesulitan datang pada dia. Memang sih dia dagang, lama-lama dia mendapatkan sih, dapat uang juga dapat, keuntungan juga dapat, tapi perjuangannya lama. Nah Bapak Ibu sekalian, bukan berarti ini saya katakan kita tidak boleh menawar barang. Kalau mau beli boleh, tetapi berilah kesempatan kepada yang pedagang itu, keuntungannya jangan sekecil-kecilnya, kasihlah lebih untungnya, ya, sehingga kita juga mudah nantinya mendapatkan uang, mendapatkan hasil dari jualan kita, dari dagangan kita, ya. Jadi ini Bapak Ibu sekalian, hidup ini tidak ada yang dikatakan gratis, semua pasti harus keluar suatu saat nanti. Memang di dalam kehidupan ini kita melihatnya enak yang seperti itu. Mengambil barang gratis enak, meminta dari orang enak, menerima bayaran dari orang enak, uang kita nggak keluar. Wah apa? Padahal pada dasarnya kita satu saat pasti akan keluar uang juga. Dan kita tidak punya tanaman sama sekali, kita tidak punya jasa kebajikan sama sekali, kita tidak punya topongan hidup sama sekali. Maka dikatakan kita orang yang tidak beruntung. Dhamma tidak dipraktekkan. Jadi hidup ini adalah pilihan. Mau yang mana? Yang beruntung atau yang tidak beruntung? Tinggal kita pilih sendiri, ya. Karena segala sesuatunya membuat kita menjadi sulit adalah hasil perbuatan kita sendiri. Kalau kita mau keluar, bisa keluar dari kesulitan hidup ini, lakukan kebajikan-kebajikan. Maka ratap tangis, penderitaan, kesedihan, kemiskinan tidak lagi akan kita alami, tetapi kebahagiaan, kekayaan, kesehatan, kesejahteraan akan kita dapati. Kekayaan kita punya, kesejahteraan kita punya, kita bisa menikmatinya dan kita bisa memakannya. Ingat, apa yang sudah kita tanam, jangan sampai kita cabut lagi, tetapi kita sirami, kita jaga agar dia menjadi pelindung kita, menjadi jasa kebajikan dan topangan hidup kita. Sebelum saya teruskan pertanyaannya, saya akan mengajak perwira kita kepada Bapak Ibu sekalian. Mau? Memang lagunya lagu lama,
Dhamma membawa berkah. Bisa? Kita berdamai hidup sesuai Dhamma. Sama-sama. Jalan yang benar hidup dunia. Selalu melatih sila samadhi padanya. Nantikan berkahnya kau terima. Kita selalu hidup samsara, lahir mati, lahir kembali. Ingat selalu sabda Sang Buddha yang membawa berkah. Pancarkan cinta kasihmu berjasamu pada semua makhluk yang menderita hidupnya, yang samsara hidupnya. Semoga semua makhluk hidup dalam bahagia. Sade hidup dalam bahagia. Oh semoga. Lagu Dhamma membawa berkah sesuai dengan dana, di mana kita akan bagaimana mengatasi kesulitan ini. Mudah ya, bagaimana mengatasinya? Jadi jangan lari ke tempat yang gelap, tetapi lari ke tempat terang. Lakukan perbuatan yang baik. Semua terjadi atas perbuatan saya sendiri, melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, setelah sama-sama kita berwihara Dhamma membawa berkah ini, saya akan kembali menanyakan kepada Bapak Ibu sekalian, apakah kita ini sudah melaksanakan sila? Apakah kita ini sudah melaksanakan samadhi? Sekarang yang saya tanyakan, melatih sila itu memerlukan pengendalian diri atau tidak? Memerlukan pengendalian diri. Di saat kita ingin membunuh sesuatu binatang atau apa, kita sadar, saya berusaha, saya ingin sehat, saya ingin panjang umur, sehingga tidak jadi membunuh nyamuk dan lain sebagainya. Begitu pula ingin mengambil sesuatu yang tidak diberikan, kita harus memiliki pengendalian diri. Datang ke rumah teman, datang ke rumah saudara, sebelum dipersilakan duduk, jangan duduk berdiri aja. Kan kalau menawan duduk ya, jangan duduk berdiri aja. Kalau udah sakit kaki bilang kapan disuruh duduk jadi saya.
Jadi kalau ada makanan saya harus tawarkan, silakan makan. Wah maaf makan. Kalau nggak ditawarin jangan diambil, benar-benar saudara keluar mencuri, pengendalian diri negara. Yang ketiga apa yang dilakukan ya, sila yang ketiga ya, harus kita ini puas dengan apa yang kita miliki. Satu istri, satu suami, itu jangan berpaling kepada yang lain. Yang tadi saya bilang sudah jadi opa masih juga tenggelam ya, saling menyayangi, saling mencintai, berdua bersama. Ini yang duduk di depan saya ini di pertengahan opa ini berdua pasangan suami harusnya atau bukan? Iya dong, iya benar. Pas benar. Ini saya bukan hanya dengan dia, yang di tengah-tengah ini oma sama bapak aja. Suami istri, oma dan opa. Ini saya lihatnya, saya melihatnya enak banget, kelihatan wajahnya cerah, tentu saling menyayangi. Sudah berapa tahun perkawinan opa? Di Bandung dibalik 56. Opa ini udah 56 tahun perkawinan. 65. 65 tahun perkawinan. Oh ini dia. Usia pernikahan. Jalan 7. Opa suami istrinya mana? Hah? Istrinya mana? Ini. Ini istrinya. Opa usia berapa? 65. 65. Opa? 56. 65 juga. Sudah maksudnya perkawinannya sudah berapa tahun? 7 tahun. 70 tahun. Ini baru. Kalau levelnya udah almarhum. Sama-sama almarhum. Oh, jadi ini istri yang kedua. Ya ini almarhum, saya almarhum. Oh, beda. Maaf. Meninggal. Iya. Dia meninggal, suaminya, istri saya meninggal juga. Oh, ya baik. Terima kasih. Saya bertanya, saya balik-balik kepada oma dan opa yang di tengah ini yang sudah dibantu nih. Boleh saya tanya ya? Itu bukan.